Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan bahas mengenai prediksi soal seleksi PPPK tahap 3 tahun 2022 untuk kompetensi manajerial. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Oke, bagaimana bentuk soal-soal untuk seleksi PPPK tahap 3 tahun 2022 untuk kompetensi manajerial? Kita langsung saja. Yang pertama, kita akan tinjau kembali materi kompetensi manajerial. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah integritas, teman-teman. Yang dinilai adalah integritas, dan integritas itu ada beberapa poinnya. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini saya biasanya menyingkatnya dengan Jupe, Mandi, Gerhana, Berat gitu, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan yang saya bold dan berwarna biru ini, Jupe, Mandi, Gerhana, Berat. Jadi Ju-nya jujur, P-nya peduli, Man-nya mandiri, D-nya disiplin, G-nya tanggung jawab, R-nya kerja keras, H-nya sederhana, Ber-nya berani, dan A-nya adil. Kalau teman-teman punya singkatan yang lebih mudah diingat, silahkan, tidak apa-apa teman-teman. Kemudian kita lanjut. Poin yang kedua adalah kerjasama, kemudian yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Anda adalah seorang ASN lulusan PPPK Guru tahap 3. Pada saat Anda menyampaikan materi di dalam kelas saat pelajaran pertama, tiba-tiba kakak Anda menelpon mengabarkan ibu Anda masuk rumah sakit. Hal yang Anda lakukan adalah yang A, keluar kelas dan bergegas pulang, B, meminta izin kepada kepala sekolah dan pulang lebih awal untuk memastikan keadaan ibu Anda, C, menunggu kegiatan sekolah berakhir dan segera ke rumah sakit setelahnya, D, menunggu jam istirahat dan bergegas ke rumah sakit dan kembali ke sekolah setelahnya, atau yang E, meminta izin kepada kepala sekolah untuk ke rumah sakit saat jam istirahat. Jadi pertama-tama teman-teman kita akan lihat dulu kata kuncinya pada soal. Di sini saat Anda menyampaikan materi pada jam pelajaran pertama, teman-teman ya. Kemudian tiba-tiba ibu Anda menelpon, kakak menelpon mengabarkan ibu sakit. Jadi ada kakak yang menemani ibu, gitu teman-teman. Kemudian kita lihat choice-nya, keluar kelas dan bergegas pulang. Nah, saya rasa di yang A ini poinnya kurang ya teman-teman ya, karena kita baru menyampaikan materi di kelas pelajaran pertama, sedangkan ibu ada yang menemani, yaitu kakak gitu teman-teman ya. Pastinya ada kakak yang menemani karena dia yang menelpon ya. Nah, kalau keluar kelas dan bergegas pulang, saya rasa ini kurang tepat, jadi kita eliminasi dulu. Kemudian yang B, meminta izin kepada kepala sekolah dan pulang lebih awal untuk memastikan keadaan ibu Anda. Ini kita ada minta izin dulu ya, minta izin untuk pulang lebih awal. Nah, ini bisa kita keep dulu, nggak apa-apa teman-teman. Kemudian yang C, menunggu kegiatan sekolah berakhir dan segera ke rumah sakit setelahnya. Ini kita nunggu kegiatan sekolah berakhir dulu. Kemudian yang D, menunggu jam istirahat. Jam istirahat dan bergegas ke rumah sakit, nanti balik lagi gitu maksudnya. Nah, kemudian meminta izin untuk ke rumah sakit saat jam istirahat, yang ini. Oke, kita lihat kalau yang B ini kita baru mengajar di pelajaran pertama teman-teman ya. Jadi kemungkinan kalau untuk menunggu pelajaran terakhir, pelajaran sekolah atau kegiatan sekolah berakhir, saya rasa masih terlalu panjang teman-teman ya untuk memastikan keadaan ibu Anda. Mungkin yang B ini poinnya tidak maksimal teman-teman ya. Maksud saya mana? Menunggu jam yang langsung menunggu kegiatan sekolah berakhir, ini yang C. Jadi yang C ini menurut saya kurang tepat karena kita harus menunggu kegiatan sekolah berakhir ya, sedangkan di sini ibu Anda masuk rumah sakit saat pelajaran pertama teman-teman. Jadi yang C ini kurang tepat. Dan kita lihat antara yang
D dan E. Kalau yang B meminta izin kepada kepala sekolah dan pulang lebih awal, ini sama halnya dengan kita tidak menyelesaikan kegiatan sekolah ya teman-teman ya. Sedangkan kita lihat yang D dan E ini dia masih kembali lagi. Jadi kalau yang B saya rasa juga bisa dieliminasi karena di sini dia meminta pulang lebih awal sebelum kegiatan berakhir dan Anda tidak kembali lagi ke sekolah begitu ya. Jadi yang B ini kurang tepat. Kita lihat yang D dan E. Kalau yang D dan E ini menunggu jam istirahat, bergegas ke rumah sakit dan kembali lagi. Sedangkan yang E meminta izin kepada kepala sekolah untuk ke rumah sakit saat jam istirahat. D dan E ini sama-sama ke rumah sakit saat jam istirahat, tapi poin yang lebih besar itu adalah yang E karena di sini dia minta izin juga. Jadi ada permissionnya ya, ada minta izinnya. Jadi yang E ini lebih unggul dibandingkan dengan yang D. Jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah yang E teman-teman. Kemudian kalau kalian punya jawaban yang lain yang lebih tepat, silahkan komen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke yang B. Yang nomor 2. Anda adalah wali kelas 7A di SMP Sejahtera. Anda mendapatkan kabar bahwa beberapa siswa 7A dengan tidak sengaja memecahkan lemari piala yang mengakibatkan rusaknya beberapa piala berharga milik sekolah. Sebagai wali kelas, tindakan Anda adalah yang A, memberikan hukuman kepada siswa-siswa tersebut berupa lari 7 kali putaran lapangan. Yang B, menyuruh mereka menghadap kepala sekolah dan meminta maaf. C, menginterogasi mereka mengenai penyebab pecahnya lemari piala. Kemudian yang D, menyerahkan hukuman mereka pada guru BP dan meminta mereka untuk bertanggung jawab menangani kerusakan. Yang E, menyalahkan mereka dan melaporkan para siswa ke orang tuanya. Oke, menurut teman-teman ini jawaban yang paling tepat yang mana ya? Kita lihat dulu teman-teman, di sini ada masalah. Masalahnya adalah tidak sengaja memecahkan lemari piala. Tidak sengaja ya memecahkan lemari piala. Maka kita akan cari choice yang memiliki solusi untuk masalah yang diberikan. Kemudian kita eliminasi dulu satu-satu teman-teman. Di sini yang A memberikan hukuman kepada siswa-siswa tersebut berupa lari 7 kali putaran lapangan. Ini kita hanya memberikan mereka hukuman karena atas tindakan mereka, tapi tidak ada solusi. Solusi terhadap lemari piala yang pecah itu bagaimana? Nggak ada. Jadi ini yang A bisa kita eliminasi. Kemudian yang B menyuruh mereka menghadap kepala sekolah dan meminta maaf. Ini bijak ya, menyuruh mereka ke kepala sekolah kemudian meminta maaf. Itu saja tapi ya. Sedangkan solusi untuk tindakan mereka memecahkan lemari ini nggak ada. Jadi ini juga saya rasa bisa dieliminasi. Kita cari yang ada solusi yang tepat gitu. Kemudian yang C menginterogasi mereka mengenai penyebab pecahnya lemari piala. Ini hanya menginterogasi, hanya nanya-nanya aja. Sedangkan solusinya nggak ada. Jadi ada mencari solusi gitu teman-teman. Ini yang C juga kurang tepat. Kemudian yang D menyerahkan hukuman mereka pada guru BP. Hukumannya diberikan pada guru BP dan meminta mereka untuk bertanggung jawab menangani kerusakan. Jadi mereka juga harus menangani kerusakan. Dan mereka juga dihukum, hukumannya diserahkan ke guru BP karena ada guru BP yang biasa menangani anak-anak nakal ya di sekolah. Kemudian kita lihat dulu yang E, menyalahkan mereka dan melaporkan para siswa ke orang tuanya. Ini kata menyalahkan juga sudah negatif teman-teman ya, menyalahkan kemudian melaporkan, langsung melaporkan. Nah, saya rasa antara E dan D ini lebih banyak poinnya adalah yang D, dan yang D ini menurut saya lebih tepat karena ada solusi juga di sini teman-teman ya, yaitu meminta mereka untuk bertanggung jawab. Entah mereka nanti iuran atau bagaimana, yang penting kita intinya di sini ada solusi yang meminta mereka untuk bertanggung jawab menangani kerusakan. Seperti itu teman-teman. Yang nomor 2 adalah jawabannya yang D menurut saya ya. Kita lanjut, selanjutnya nomor 3. Anda adalah seorang sekretaris di sebuah perusahaan BUMN. Suatu hari Anda sedang mengerjakan tugas yang masih menumpuk di kantor. Di saat yang bersamaan, atasan Anda meminta Anda untuk menemaninya menghadiri rapat penting. Apa yang akan Anda lakukan? A. Melimpahkan pekerjaan saya kepada karyawan lain. B. Menunda pekerjaan saya dan segera menemani atasan untuk rapat.
C. Mengerjakan tugas saya terlebih dahulu dan meminta pimpinan untuk menunggu. D. Meminta maaf kepada pimpinan dan merekomendasikan bawahan lain untuk menemaninya. Dan yang E. Membawa pekerjaan saya agar bisa mengerjakannya sambil menemani atasan. Oke, kita lihat dulu kata kuncinya di sini. Sekretaris ya. Anda adalah seorang sekretaris. Kemudian Anda sedang mengerjakan tugas yang menumpuk di kantor. Tiba-tiba atasan Anda meminta Anda untuk menemaninya menghadiri rapat penting, teman-teman. Nah, tugasnya sekretaris adalah menemani atasan gitu, termasuk menemani dia untuk rapat penting gitu, teman-teman ya. Ini adalah tugas penting kalian. Meskipun di sana ada kerjaan tugas yang masih menumpuk di kantor yang kalian kerjakan. Kita coba eliminasi dulu yang A, melimpahkan pekerjaan saya kepada karyawan lain. Ini pekerjaan sekretaris tersebut kalau diberikan ke karyawan lain belum tentu mereka juga bisa. Jadi ini kita eliminasi ya, karena masing-masing karyawan punya tugasnya masing-masing. Kalau dilimpahkan ke karyawan lain saya rasa tidak bijak, teman-teman ya. Tidak ada integritas di sana. Kemudian yang B, menunda pekerjaan saya dan segera menemani atasan untuk rapat. Ini kita keep dulu. Kemudian mengerjakan tugas saya terlebih dahulu dan meminta pimpinan untuk menunggu. Ini meminta pimpinan untuk menunggu saya rasa tidak bijak, teman-teman ya. Siapalah seorang bawahan ya, jadi meminta pimpinan juga tidak tepat, teman-teman yang meminta pimpinan untuk menunggu. Padahal ini rapat penting ya. Jadi yang C bukan. Kemudian meminta maaf kepada pimpinan dan merekomendasikan bawahan lain untuk menemaninya. Ini juga tidak tepat, teman-teman ya. Karena ini bukan hak seorang sekretaris ya untuk meminta pimpinan merekomendasikan bawahan lain lagi, sedangkan itu tugas seorang sekretaris. Kemudian yang E, membawa pekerjaan saya agar bisa mengerjakannya sambil menemani atasan. Kita lihat di sini antara B dan E. Kita lihat dulu, meskipun yang E ini sama-sama bisa selesai tapi nggak akan maksimal, teman-teman. Membawa pekerjaan, kan pekerjaannya masih menumpuk, kemudian dibawa sambil dikerjakan untuk sambil menemani atasan. Padahal seorang sekretaris kalau diajak menghadiri rapat pasti ada juga tugasnya di sana, teman-teman. Nggak mungkin hanya duduk diam menemani saja ya. Jadi ini juga tidak akan maksimal hasilnya karena kita mengerjakan dua hal sekaligus. Bahkan mungkin banyak hal karena tugasnya masih menumpuk ya, tugasnya masih menumpuk. Jadi yang E ini kurang tepat. Saya lebih memilih yang B sebagai poin yang punya choice, yang punya poin yang maksimal, teman-teman. Jadi pekerjaan yang ada di kantor ditunda dulu karena ini juga deadline-nya nggak dijelaskan kapan, dan ini memang sudah banyak yang menumpuk ya. Jadi ini bisa ditunda dulu dan kerjakan yang lebih penting, yaitu segera menemani atasan untuk rapat, menghadiri rapat penting, teman-teman ya. Jadi untuk nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anda adalah seorang guru matematika di sekolah Bina Siswa, maaf. Anda adalah seorang guru matematika di sekolah Bina Siswa. Suatu hari Anda sedang memeriksa hasil ujian para siswa. Di saat yang bersamaan, kepala sekolah meminta Anda untuk menemaninya minum kopi sejenak di kantin. Apa yang akan Anda lakukan? A. Langsung menemaninya karena tidak enak. B. Memintanya menunggu sampai Anda selesai bekerja. C. Memberitahunya dengan sopan bahwa Anda sedang memiliki pekerjaan. D. Memintanya untuk minum kopi di ruangan Anda saja. Atau yang E, pura-pura tidak mendengarnya dan fokus ke pekerjaan Anda. Oke, kita lihat kata kuncinya dulu, teman-teman. Di sini Anda sedang memeriksa hasil ujian para siswa. Hasil ujian matematika tentunya ya. Di saat yang bersamaan, kepala sekolah ingin Anda menemaninya minum kopi. Ya. Yang A, langsung menemaninya karena tidak enak. Saya rasa ini tidak tepat, teman-teman ya. Langsung menemaninya ikut minum kopi sedangkan Anda sedang memeriksa ujian, teman-teman ya. Kemudian yang B, memintanya untuk menunggu sampai Anda selesai bekerja. Ini kalau Anda cepat-cepat bisa jadi nggak maksimal juga ya. Apalagi harus minta dia menunggu, bisa jadi kita nggak tahu kapan kita selesai mengoreksi hasil ya. Nanti bisa jadi terburu-buru. Kemudian untuk secepatnya
menemani atasan. Jadi saya rasa ini juga kurang tepat teman-teman, untuk meminta kepala sekolah menunggu sampai selesai memeriksa hasil ujian. Kemudian yang C, memberitahunya dengan sopan bahwa Anda sedang memiliki pekerjaan. Memberitahunya dengan sopan bahwa Anda sedang memiliki pekerjaan. Ini kita keep dulu teman-teman. Kemudian yang D, memintanya untuk minum kopi di ruangan Anda saja. Ini mungkin kesannya baik teman-teman ya, tapi kalau kita minta kepala sekolah untuk minum kopi di ruangan yang sedang memeriksa hasil ujian, kita juga pasti tidak fokus untuk memeriksa hasil ujian teman-teman, karena nggak mungkin kepala sekolah yang minta ditemani minum kopi hanya minum kopi saja tanpa ngobrol-ngobrol, tanpa ada interaksi. Nggak mungkin ya, cuman minum kopi doang dan diem-dieman gitu. Jadi ini juga nggak akan maksimal antara minum kopi dengan memeriksa hasil ujian. Saya rasa ini juga kurang tepat. Dan E, pura-pura tidak mendengarnya. Nah, apalagi yang ini sudah negatif banget, bisa jadi ini poinnya paling sedikit teman-teman. Jadi yang paling tepat itu menurut saya adalah yang C, karena kita sedang memiliki pekerjaan yang penting, yaitu memeriksa hasil ujian para siswa. Maka yang tepat adalah memberitahunya dengan sopan bahwa Anda sedang memiliki pekerjaan gitu. Jadi jawaban nomor 4 ini adalah yang C teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah nomor 5. Isya dan Bella adalah dua rekan yang tidak pernah akur dan saling menghindar satu sama lain. Suatu hari atasan membuat mereka menjadi satu tim dalam sebuah proyek. Sikap Bella seharusnya adalah A, menolak pekerjaan tersebut, B, menerima pekerjaan tersebut dengan syarat jadi pemimpin proyek. Kemudian yang C, menerima pekerjaan tersebut dengan syarat Isya harus diganti. Yang D, menerima pekerjaan tersebut dan bekerja sebisanya. Dan yang E, menerima pekerjaan tersebut dan bekerja maksimal. Oke, kita lihat di sini Isya dan Bella, rekan yang tidak pernah akur teman-teman. Kemudian suatu hari atasan membuat mereka menjadi satu tim. Nah, sikap Bella, ditanyakan sikap Bella di sini adalah yang pertama, menolak pekerjaan tersebut. Ini tidak ada integritas teman-teman, langsung aja kita eliminasi. Tanggung jawabnya nggak ada kalau menolak pekerjaan. Kemudian menerima pekerjaan tersebut dengan syarat jadi pemimpin proyek. Ini juga tidak tepat ya, menerima pekerjaan harus punya syarat. Jadi nanti Bella ini nggak mau kalah dari Isya, itu maksudnya ini. Jadi kemudian yang C, menerima pekerjaan tersebut dengan syarat Isya harus diganti. Nah, kalau Isya harus diganti, berarti Bella tidak mau bekerja sama. Ini juga dieliminasi saja teman-teman. Kemudian yang D, menerima pekerjaan tersebut dan bekerja sebisanya. Ini positif ya, menerima pekerjaan, tapi kalau bekerja sebisanya ini artinya bisa jadi ogah-ogahan, nggak maksimal gitu teman-teman ya. Kemudian yang E, menerima pekerjaan tersebut dan bekerja maksimal. Jadi antara D dan E tentunya yang lebih banyak poinnya adalah yang E. Kita harus profesional teman-teman ya, dan mau bekerja sama. Jadi menerima pekerjaan tersebut dan bekerja maksimal. Itu nomor 5 teman-teman ya. Kalau kalian punya jawaban yang lain silahkan komen aja di kolom komentar. Kemudian selanjutnya adalah nomor 6. Suatu hari saat melakukan kegiatan lari pagi, Anda menemukan uang sebanyak Rp100.000 di pinggir jalan. Sikap Anda adalah A, mengambil uang tersebut dan membelanjakannya. B, menyedekahkan uang tersebut ke peminta-minta yang kebetulan lewat. C, menanyakan kehilangan uang kepada orang-orang di sekitar Anda. D, memasukkan ke amal masjid. Atau E, pura-pura tidak melihat uang tersebut karena takut kena prank. Oke teman-teman, untuk yang nomor 6 ini silahkan kalian jawab mana yang benar di kolom komentar. Sertakan juga alasan kalian kenapa kalian pilih jawaban tersebut. Oke, terima kasih, hanya sampai di sini untuk video kali ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian biar saya semakin semangat untuk buat video berikutnya. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih, see you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.